Selamat siang, perkenalkan saya Shirley Chesiah dengan NPM A1M023057. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran pada manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem kompleks yang bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk memasok oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya. Sistem ini juga berfungsi membuang limbah dan karbon dioksida dari jaringan tubuh. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai komponen dan cara kerja sistem peredaran darah manusia. Komponen sistem peredaran darah. 1. Jantung, heart. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah. Terdiri dari 4 ruangan, 2 atrium, serambi, dan 2 ventrikel, bilik. Atrium menerima darah yang masuk, sedangkan ventrikel memompa darah keluar ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah, blood vessels. Terdiri dari 3 jenis utama. Arteri, pembuluh yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Contoh utamanya adalah aorta. Vena, pembuluh yang membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung. Contoh utamanya adalah vena cava. Kapiler, pembuluh darah halus yang menghubungkan arteri dan vena, tempat pertukaran zat-zat seperti oksigen dan karbon dioksida terjadi antara darah dan jaringan tubuh. 3. Darah, blood. Darah terdiri dari beberapa komponen. Sel darah merah, eritrosit, membawa oksigen menggunakan hemoglobin. Sel darah putih, leukosit, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah. Plasma, cairan yang mengandung nutrisi, hormon, protein, dan limbah. Proses peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 sirkulasi utama. 1. Sirkulasi pulmonal, sirkulasi kecil. Mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Fungsinya adalah untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Urutannya, darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh mengalir masuk ke atrium kanan bilik kanan arteri pulmonalis paru-paru. Di paru-paru, darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah kaya oksigen kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. 2. Sirkulasi sistemik, sirkulasi besar. Mengalirkan darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Fungsinya adalah untuk menyediakan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh serta mengambil limbah metabolisme. Urutannya, darah beroksigen dari atrium kiri bilik kiri aorta arteri yang bercabang ke seluruh tubuh jaringan tubuh. Darah kemudian kembali ke jantung setelah melepaskan oksigen melalui vena cava ke atrium kanan. Gangguan pada sistem peredaran darah. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah meliputi 1. Aterosklerosis, penumpukan plak di dinding arteri yang menghambat aliran darah. 2. Hipertensi, tekanan darah tinggi, tekanan darah yang terlalu tinggi, yang dapat merusak pembuluh darah. 3. Serangan jantung, myocardial infarction, terjadi jika aliran darah ke jantung terhambat, menyebabkan kerusakan jaringan jantung. 4. Anemia, kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, yang menyebabkan penurunan pengangkutan oksigen. 5. Hemofilia, gangguan pembekuan darah yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 1. Mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan ikan. 2. Menghindari konsumsi makanan berlemak tinggi dan tinggi gula. 3. Olahraga secara teratur untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan kesehatan jantung. 4. Menghindari merokok dan minum alkohol berlebihan. 5. Memeriksa tekanan darah dan Ka.